Karena saya terus terang, saya agak sedikit anti sama orang Islam. Kenapa? Karena saya melihat orang Islam itu nyusahin orang melulu. Tidak suka Islam karena saya kan, bapak saya kan pengusaha. Jadi saya melihat banyak, maaf ya, pejabat-pejabat yang selalu minta duit, dan begitu saya lihat agamanya mayoritasnya Islam. Kamu boleh pilih agama apa, tapi jangan pilih agama yang sembayangnya ke tembok. Islam itu identik dengan Arab. Arab itu bagi orang Cina itu termasuk musuh, Pak. Karena Arab itu pelit, dan nggak mungkin saya masuk Islam. Nggak mungkin, saya pikir. Nggak akan terjadi lah. Mau saya akan masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Jadi awalnya itu saya ikut agama Buddha. Agama Buddha terbagi dua. Agama Buddha yang statistik sama agama Buddha yang ada kitabnya. Ya, saya ikut ada kitabnya, itu namanya Mahayana. Saya belajar cukup lama di situ. Sampai sempat jadi guru juga, guru agama Buddha. Itu kurang lebih. Habis itu saya pindah. Saya masuk agama Katolik. Apa tuh alasan kok Alim tadinya Buddha agamanya, kemudian pindah ke agama Katolik, itu apa alasan? Karena yang saya cari nggak ketemu. Saya pengen tahu, di dunia ini kan ada satu kekuatan yang luar biasa yang dikatakan itu adalah kekuatan Tuhan. Tuhannya tuh di mana? Saya pengen tahu. Gitu. Ya, ibarat kata kalau bisa sih pengen ketemu lah yang namanya Tuhan. Gitu. Memang naif ya, memang kondisinya saat itu ya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah ketika masuk agama Buddha, ya, mengenai konsep ketuhanan di agama Buddha itu apakah berbeda dengan agama lain seperti Katolik atau gimana? Nah, di agama Buddha setelah saya pelajari lebih mendalam, kita kenal yang namanya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu adalah pangeran yang melihat 4 peristiwa, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Dia mau melepaskan diri, melepaskan manusia dari kesengsaraan itu. Lalu dia meninggalkan istana, lalu dia pergi bertapa di bawah pohon Bodhi. Lalu, singkat cerita nih, dia terus dapatkan satu kesempurnaan. Dia mendapatkan satu kesempurnaan, sehingga dia merasa bahwa 4 peristiwa itu adalah sengsara. Jadi memang manusia harus lewatin. Nah, kemudian konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Siddhartha itu adalah nyata dan sunyata. Jadi sesuatu yang dibilang ada, tapi juga tidak ada. Dibilang tidak ada juga ada. Jadi konsep itu ya sampai di situ doang, kelar. Jadi kalau ada tanya Tuhan mana, ya Tuhan itu ya alam semesta. Jadi lebih bicaranya soal alam semesta gitu loh. Jadi belum ketemu nih materinya Tuhan itu seperti apa. Kemudian ketika memeluk Katolik tadi ya, bagaimana memahami konsep di Katolik Trinitas apa ya? Ya, bagaimana memahami konsep Trinitas? Apakah ada hal yang sulit dipahami atau diterima oleh Halim? Tambah bingung, Tuhannya jadi 3 sekarang. Ya, tadi Buddha gak ada Tuhannya, kemudian ini ada namanya Tuhan Yesus, kemudian ada Roh Kudus, terus ada bapaknya, kemudian ada ibunya, Bunda Maria. Tambah bingung, yang mana yang Tuhan? Apakah Tuhan Yesus ya Tuhan, atau bapaknya? Nah, bapaknya itu siapa? Nah, ini berkecamuk terus. Jadi artinya sampai saya ikut karismatik. Lalu saya belajar penginjilan selama 7 bulan. Saya ingin tahu bahwa ada yang namanya KKR. Itu KKR itu semacam pencurahan Roh Kudus. Jadi orang bisa disembuhkan kalau dia kakinya pincang, dia bisa berjalan. Saya pengen tahu, itu katanya pakai kekuatan Tuhan. Saya pengen tahu, disitulah saya belajar selama 7 bulan. Ternyata yang difokuskan itu adalah sugesti. Jadi disugesti, si pencang ini disugesti, diyakinkan bahwa dia punya kekuatan inner, dipakai sekarang. Nah, kekuatan inner itu seperti apa? Kekuatan inner itu digambarkan
Ketika terjadi kebakaran, saking orang panik, dia bisa bawa barang berat, meloncat got. Itu kan kekuatan inner. Jadi kekuatan yang kita pakai sekarang itu paling sekitar 10%. Ketika kita terjepit, itu bisa keluar sampai 50%. Makanya gak heran kalau misalnya ada orang yang mungkin bisa loncat, bisa apa, itu karena inner yang dipakai. Jadi itu yang diajarkan. Nah, ini juga konsep Tuhannya nggak jelas. Nah, makanya saya pikir, waduh kalau gini, saya kalau terusin lagi, ya saya jadi tukang sugesti, kan gitu. Itu nyata seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi berapa lama tuh di Katolik, berapa tahun? Di Katolik tidak lama, di Katolik sekitar 4-5 tahun lah. Ya, gitu. Sempat ngajak orang masuk Kristen nggak? Di Katolik itu sebetulnya kekuatan mereka luar biasa. Jadi mereka ada yang namanya, ini sedikit mengenal Katolik ya, mereka ada namanya itu pelayanan. Jadi kalau kita tidak hadir di gereja pada hari Minggu misalnya, nggak hadir di gereja, itu disamperin, ditanyain kenapa nggak hadir, ada kesulitan apa. Jadi memang dijaga betul nih orang Katolik. Nah kebetulan waktu itu saya belum sempat untuk memurtadkan orang Islam. Karena saya terus terang, saya agak sedikit anti sama orang Islam. Kenapa? Karena saya melihat orang Islam itu nyusahin orang melulu. Oknumnya maksudnya gitu. Ya kalau udah Idul Fitri itu semua pada minta duit sama kita orang Chinese kan begitu kan. Pemikiran saya udah gak enak aja mah. Dan nggak mungkin saya masuk Islam. Nggak mungkin saya pikir. Nggak akan terjadi lah. Oh saya akan masuk Islam. Gitu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya, ini agak menarik. Karena kenapa sih kok rata-rata orang yang dulunya bukan Islam itu benci gitu dengan Islam, termasuk tadi kok alimnya, supaya nanti kita sebagai umat Islam biar evaluasi gitu ya, kenapa dibenci oleh orang-orang di luar Islam. Kenapanya? Tadi kan oknumnya maksudnya muslimnya. Kenapa kok? Apakah ada doktrin juga dari luar gitu? Ketika udah kamu jangan masuk Islam. Karena beberapa mualaf yang masuk Islam itu diputus hak-haknya, tapi kalau masuk agama lain silahkan boleh. Ada nggak sih doktrin atau apa namanya kayak kesultanan atau apa? Pertama yang saya pernah tahu adalah bahwa Islam itu identik dengan Arab. Arab itu bagi orang Cina itu termasuk musuh, Pak. Karena Arab itu pelit. Budaya Arab itu dianggap selain pelit juga budayanya tidak sesuai dengan orang Chinese gitu. Nah, Katolik itu jauh lebih fleksibel, lebih gampang diterima, termasuk Buddha. Hindu juga sama, yang masuk Hindu juga berat karena Hindu juga konsepnya kan meditasi gitu. Nah, itu nggak gitu gampang diterima. Jadi sebetulnya yang jadi hambatan itu adalah Hindu dan Islam. Gitu loh, intinya seperti itu. Jadi sebetulnya itu memang sudah ditanamkan dari dulu. Malah orang tua saya bilang, kamu boleh pilih agama apapun. Orang tua saya malah ateis ya. Kamu boleh pilih agama apapun, tapi jangan pilih agama yang sembayangnya ke tembok. Kita hadap tembok kan. Ya, Mikov itu kan hadap tembok. Jadi mana ada orang sembayang pakai hadap tembok kan. Nah, itu ceritanya. Kalau kita di Katolik kan ada salibnya. Kalau di Buddha ada dewa-dewanya. Kalau di Hindu ada patungnya juga, ya kan gitu. Ada batunya segala macam, ya kan gitu. Jadi ya itu. Artinya mereka merasa bahwa sembahyang ke tembok itu adalah satu hal yang mustahil gitu. Ngapain berhadap tembok terus jungkir balik begitu ngomongnya. Jadi ya nggak, sebaiknya jangan pilih itu. Itu kurang lebih. Tadi selain suka juga nggak mungkin saya masuk Islam gitu ya. Ya. Apa yang bikin kok hal itu benci sih kok? Apa karena isu teroris? Bukan. Jadi saya lebih condong untuk tidak suka Islam karena saya kan bapak saya kan pengusaha. Jadi saya melihat banyak maaf ya pejabat-pejabat yang selalu minta duit dan begitu saya lihat agamanya mayoritasnya Islam. Sehingga timbullah presiden kurang enak, kurang baik lah gitu terhadap orang Islam gitu. Karena di Indonesia mayoritas Muslim. Ya, karena mayoritas Muslim kan gitu. Beda lagi. Mayoritasnya beda lagi kan gitu. Cuma karena di Indonesia jadi begitu ngomong ini nyusahin melulu nih orang-orang Islam ini gitu. Jadi sebetulnya tadi ya apa namanya
pandangan negatif gitu tadi. Ya itu yang membentuk itu kurang lebih ya. Kemudian apa sih kok tadi kan kalau kita ngobrol sebelum film ini ada rasa penasaran terhadap agama Islam gitu ya. Ya. Apa penasarannya apa dalam Islam itu apa? Di Islam itu semua jelas. Saya belum pernah temukan di Katolik maupun di Buddha. Semua jelasnya gini. Sholatnya jelas. 5 kali sehari. Puasanya jelas. Dan semua tertata dengan baik. Dengan bahasa-bahasa yang luar biasa indah di Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran ya, luar biasa indah. Dan itu jelas bukan buatan manusia. Karena nggak bisa ditiru kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, disitulah mulai timbul rasa, ini mungkin di sini nih Tuhannya. Hingga seperti itu. Awal mulanya baca kan nggak mungkin kalau hari tiba-tiba ambil Quran baca terus. Betul. Artinya itu gimana awal mulanya kok Halim bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu bagaimana? Ya, jadi saya sambung ya. Setelah di Katolik, saya frustrasi. Berarti saya tidak menemukan Tuhan. Kalau gitu saya hidup apa adanya. Jadi hidup apa adanya artinya saya ya KTP Katolik tapi nggak pernah ke gereja lah. Buat kapan juga ke gereja. Lalu saya mulai bekerja. Saya awalnya itu saya bekerja di kasino. Jadi di kasino di Batam 5 ruko 4 lantai itu full dari pijit, amusement, diskotik, karaoke dan judi. Nah saya manajernya. Nah itu sempat saya kerja hampir 2 tahun di situ. Nah ini kita bicara hidayah ya Pak ya. Makanya hidayah itu turun memang luar biasa. Jadi suatu hari saya off, tidak kerja. Biasanya saya nggak pernah pulang, jadi kerjanya tidak normal lah gitu. Saya masuk kerjanya itu jam 9 malam. Pulangnya itu jam 11 pagi. Jam 10-an lah. Jadi boleh katakan tuh hidupnya terbalik. Dengan orang lain ya, terbalik. Nah, suatu hari ketika libur, iseng-iseng saya berkaca di depan cermin. Saya lihat waktu itu badan saya beratnya itu tinggal 70 kilo. Sangat kurus dan pucat. Lalu timbul pemikiran, ini kalau saya mati ini, saya nggak punya Tuhan, saya mau cari siapa nanti di sana. Posisi waktu itu. Ini bagaimana ini? Saya bisa aja setiap saat mati kan. Apalagi pekerjaan saya resikonya kan berat. Terus kalau saya nggak menemukan Tuhan, entah saya ke sono mau kemana? Gua ke Katolik kagak aktif. Yesus mungkin nggak kenal sama saya, apalagi Siddhartha nggak kenal, kan ribet kan urusannya. Nah, disitulah hidayah turun, saya putuskan, saya harus tinggalkan kasino ini. Dalam kondisi serba berkecukupan. Saya tinggalkan kasino, saya berangkat ke Jogja. Dengan catatan juga, kebetulan di situ teman juga ada buka kafe di Ambarukmo, Hotel Ambarukmo. Begitu tiba di Jogja, turun dari pesawat, yang pertama saya menujunya adalah ke Ambarukmo. Ternyata Ambarukmo-nya lagi dirubuhin. Mau diganti sama Carrefour kalau nggak salah tuh waktu itu. Nah, teman saya sudah nggak ketemu. Nah, saya tanya orang-orang security di sana, ternyata memang benar teman saya pernah ada di situ, cuma dia sudah pindah ke Australia. Jadi saya lost lah artinya. Tapi udah kepalang kan, ya udah saya menetap di Jogja waktu itu. Nah, ketika menetap di Jogja, bayangan kematian terus datang. Terus datang. Malah saya ada mimpi kakek saya datang, kasih peringatan, lu mesti kembali fitrah, apa segala macam. Jadi ketakutan terus. Mau tidur juga takut. Cuma ngeklub masih tetap, karena kan konsep Batam masih saya pakai, minum tetap, kalau nggak minum tuh rasanya kok nggak bisa tidur gitu. Nah terakhir saya putuskan bahwa mungkin Islam, Tiba-tiba ya? mungkin Islam. Nah lalu saya cerita ya, saya kalau mau cari ulama, mestinya kan ke masjid. Gitu. Nah saya pas hari Jumat itu, sholat Jumat berjamaah, saya pergi ke masjid. Nah, herannya hari itu semua kiai gak masuk, sakit katanya. Jadi saya gak sempat ketemu kiai, gak sempat ketemu ustadz lah. Gak ada ustadznya katanya. Nah, terus akhirnya
jalan-jalan-jalan sampai ke Museum Kereta. Itu ada satu kantor HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ada namanya Pak Gonang. Saya telepon Pak Gonang, kan ada nomor teleponnya kan. Saya bilang, Pak Gonang, saya namanya Santoso Halim. Saya mau masuk Islam. Kaget Pak Gonang. Maksudnya apa? Ya maksudnya saya mau masuk Islam. Ya kalau gitu datang aja ke rumah, dikasih alamatnya, saya datang. Dia tanya, saya dari mana? Saya bilang, saya dari Batam. Tampang saya memang nggak karuan waktu itu, karena kan suka mabuk ya. Dia lihat ini orang nggak jelas nih. Jadi dia belum berani Islam kan, dia bilang, oke nggak apa-apa, nanti kita hubungkan. Lalu dia bawa saya ke seorang Habib, ya, namanya Habib Mansur Ridho Al-Hasni, beliau sudah almarhum. Diomelin mereka semua. Ini orang mau masuk Islam kok ditahan-tahan. Ini hidayah jangan main-main. Nanti kalau sampai ini orang meninggal, lu tanggung jawab lu semua lu. Pada diem. Saya belum paham waktu itu. Saya belum paham. Udah kapan mau Islam? Ya, Bib, hari Minggu aja, Bib. Kenapa hari Minggu? Nggak, Sabtu saya masih mau ke klub. Saya masih ke diskusi Sabtu. Saya masih minta waktu lah untuk saya happy terakhir ya gitu kan. Kan selalu ada happy terakhir. Jadi mabuk saya sebetulnya Sabtu itu. Mabuk, paginya saya datang masih bawa minuman dan bawa rokok, alkohol. Habib bilang, ini parah sekali. Ini kamu tadi malam kemana? Saya ke klub. Kenapa ke klub? Ya kan terakhir. Penutupan. Oke, kalau gitu kamu pergi wudhu. Oh, kamu belum ngerti wudhu katanya. Udah kamu saya kasih kado, kamu mandi dulu kayak apa, kayak jangan bawa begitu katanya. Ini pada serem nanti yang datang lihat kamu begitu. Ya udah saya ikutin beliau, saya mandi. Ternyata setelah mandi udah kumpul tuh dari Muhammadiyah, NU, Persis. Pokoknya kelompok-kelompok itu sama perwakilan dari kayak semacam kantor agama lah, urusan agama. Udah kumpul di situ. Nah, termasuk Pak Gonang gitu loh. Udah katanya, udah selesai. Habib kasih saya kopiah. Pakai tuh kopiah, tuh baju belum ganti ya, saya bilang kan tadi malam, tapi saya udah bersih-bersihin. Agak mending lah, agak gitu bau. Masih setengah beler tuh. Karena bambuknya belum hilang kan. Udah, terus begitu dituntun, saya membaca 2 kalimat syahadat. Nah, herannya ketika saya baca 2 kalimat syahadat, ini air mata mengalir gak berhenti-berhenti. Gak tahu kenapa. Ada perasaan kayak apa sih? Kayak sedih, ada perasaan gembira, campur baur dari satu. Nangis terseduh-seduh, padahal nggak ada apa-apa. Nah, udah selesai. Saya kan penasaran, saya tanya, Bib, kenapa sih saya nangis? Bib, saya dipukul orang aja nggak pernah nangis. Saya bilang, ini kenapa saya nangis? Oh, itu begini katanya. Kamu nangis itu, Bapak nangis itu karena gini. Karena sebetulnya rohnya Bapak itu mau kembali ke Islam. Tapi fisiknya selalu menahan. Nggak mau. Karena ini, karena itu nggak mau. Nah, begitu Bapak pasrah dan ada hidayah turun, antara badan dan roh menyatu jadi satu. Siapa bisa tahan kalau udah begitu? Ya udah pasti nangis. Kenapa? Karena bahagia. Roh dan badan itu bisa bersatu, itu bahagia. Oh begitu ya, Bib. Ya, kalau gitu, alhamdulillah saya bilang ya, bisa bersatu. Oke, sekarang kalau gitu, Bib, saya mau minta tolong diajarin sholat ya, baca-baca sedikit Al-Quran. Ini aja, kamu itu bukan anak kecil katanya. Belajar aja di masjid. Nah, dia kasih saya Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, sambil menunggu waktu sholat, saya buka tuh Al-Quran. Nah, saya lihat, bahasanya indah sekali, walaupun belum gitu paham ya. Indah sekali. Nah, disitulah saya punya semangat untuk saya mulai belajar sholat di masjid. Itu ceritanya. Nah, itu panjang tuh ceritanya belajar sholat, mengalami juga beberapa hal. Tapi alhamdulillah, malamnya, saya kan disadarkannya itu siang, jam-jam 9. Malamnya itu tidur seperti bayi. Udah nggak perlu minum lagi. Berarti ini ada penghematan ini masuk Islam. Ada keberuntungan penghematan kan. Berarti dua botol bir aja udah berapa duit kan. Ini ada penghematan. Berarti ini positif kan. Gitu loh. Nah, saya bisa tidur dengan nyenyak. Nah lanjut. Akhirnya saya mulai belajar sholat. Ya, yang pertama tantangan terberat adalah sholat subuh. Gitu. Nah saya tinggalnya kan di semi hotel. Namanya juga kelas Batam ya.
Iya. Jadi kita masih terbawa lah gaya Batak. Nah, pagi hari waktu subuh waktu saya mau sholat, pintunya udah dikunci karena di situ kan banyak mobil. Jadi udah dikunci. Ada penjaganya. Penjaganya Islam, tapi subuh kagak sholat, nggak bangun. Nah, Allah memberikan kemudahan pada saya waktu itu adalah saya maklum bahwa si bapak yang nggak sholat ini mungkin karena capek. Jadi saya nggak mau ganggu. Akhirnya saya loncat pagar supaya bisa ke masjid. Nah, itu saya lakukan berulang-ulang. Sempat suatu kali, saya itu dalam kondisi kurang seger mungkin ya. Loncat pagar, kena durinya, kena kawatnya. Dia kan ada kawat berdurinya. Sobek. Begitu sobek, saya sampai masjid, saya cuci. Saya cuci pakai, habis wudhu saya cuci, tapi tetap aja ada darah. Nah, ketika pulang dari masjid, kalau di Jogja, habis sholat subuh itu ada tausiah. Tidak langsung bubar. Jadi habis tausiah, saya pulang, ketemu sama penjaga ini. Nah, penjaga ini bilang, Pak, itu kakinya kenapa kok sobek celananya? Saya bilang, nggak apa-apa, ini cuma kesandung. Kesandung gimana sampai sobek? Apa berantem atau apa gitu loh. Kayaknya si penjaganya pengen tahu gitu. Nah, terus saya kasih tahu, Pak, ceritanya begini, Pak. Nah, saya ceritakan gitu. Nangis, Bapak. Saya sedih katanya. Saya malu sebagai orang Islam, saya tidak punya semangat seperti Bapak. Ya nggak apa-apa, saya bilang, Bapak kan capek. Allah Maha tahu. Ya kan? Ya, saya waktu itu nggak pernah ada perasaan mau koreksi. Ya udah biarin aja. Nah, alhamdulillahnya besok pada salat subuh dia sudah rapi, pakai pakai sarung, pakai kopiah, dia udah sholat, udah kita sholat bareng. Jadi artinya di sini adalah bahwa perubahan pertama yang saya rasakan adalah bahwa akhlak saya berubah. Saya menjadi lebih lembut, tidak beringasan, lebih mau mengerti orang. Nah, itu terjadi. Nah, istri saya masih belum Islam. Istri saya Kristen. Nah, mungkin karena perubahan itulah istri saya merasa nyaman bahwa Santoso ini tidak lagi minum, tidak bawa minuman, karena kalau wudhu itu kan badan kita senantiasa bersih, jadi lebih nyaman. Terus wajahnya berseri-seri, dia nyaman rasanya. Dia juga akhirnya minta masuk Islam. Bukan karena dipaksa. Bukan, saya malah bilang sama dia, kamu jangan masuk Islam, ikut saya. Nanti kamu nyasar, saya bilang. Saya sendiri juga belum paham. Enggak, saya mau masuk Islam. Nah, istri saya waktu masuk Islam lebih parah lagi itu sampai jungkil-jungkil tuh. Gitu. Nah, waktu itu Habib Mas Hurido juga yang sahadatin. Dan itu terjadi di Islamic Center Jogja waktu itu. Dan kebetulan ada kumpul 40 kiai. Jadi istri saya alhamdulillah diislamkan, disadatkan di depan 40 kiai. Yang Islamkan luar biasa. Ya alhamdulillah waktu itu memang ada perasaan bahagia gitu. Itu kurang lebih sekelumit cerita ya. Itu harta sih udah mulai mau habis, handphone tinggal satu, harganya cuma 300.000, udah nggak tahu lagi bagaimana mau bayar nih. Nah, tapi yakin aja tuh, slow aja santai gitu. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan membeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan
agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.